Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Anissa Dwi sebagai moderator malam ini. Malam ini kita akan melakukan sharing session mengenai mental health. Sebelum itu, teman-teman silakan memperkenalkan diri. Dari tim definisi mental health. Perkenalkan, nama aku Cynthia Dwi dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo, perkenalin nama aku Maudi Putri Perdana dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo semua, perkenalkan nama aku Destian Dwi Lestari dari Prodi Gizi. Baik, langsung next ke tim gejala mental health. Halo semua, perkenalkan nama aku Lofi Rebeka Sihite dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo semua, perkenalkan nama aku Nada Apriya Salsabila dari Prodi Gizi. Halo semua, namaku Jamila Hani Alwana dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya kepada tim penyebab gejala mental health, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama aku Salsabila Fitriani Malik dari Prodi Gizi. Halo semua, kenalin nama aku Emilia Indah Atanti dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo semua, nama aku Aulia Asmarani dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Next, ke tim tantangan mental health di Indonesia untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Aljuga Ferdinand dari Prodi Kesmas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darmadi Tegar Desiadi dari Prodi Gizi. Halo semua, perkenalkan nama saya Triana Rahma Putri dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik teman-teman, untuk persingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan malam ini, yaitu mengenai mental health. Pada tim definisi silakan memaparkan materi mengenai definisi mental health. Definisi mental health menurut dari sumber yang tercari ahli kesehatan Merriam-Webster, kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Next, penjelasan Putri, apa nih definisi mental health? Mental health menurut aku, mental health atau kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial kita. Kesehatan mental itu mempengaruhi cara berpikir kita, rasa kita, dan pertindakan kita. Itu juga membantu menentukan bagaimana kita menangani stres pada diri kita, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan yang sehat. Selanjutnya, Widit. Baik, menurut sumber yang aku dapat, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya mereka dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai gejala gangguan mental health. Gejala mental health ada banyak ya, salah satunya kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi dan ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui mereka. Terus contoh yang selanjutnya ada waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, benar banget nih menurut Kanada. Selain itu, ada gejala lainnya yaitu halusinasi. Halusinasi yaitu keadaan di mana seseorang seakan-akan melihat, mendengarkan, merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Selanjutnya, penyebab dari gejala gangguan mental dapat dilanjutkan oleh Kak Caca. Ada beberapa penyebab gangguan mental health nih teman-teman. Yang pertama ada faktor biologis, disebut juga gangguan mental organik, seperti gangguan pada fungsi sel saraf di otak infeksi, misalnya akibat bakteri Streptococcus, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga juga menyebabkan gangguan mental health, penyalahgunaan nafza seperti heroin dan kokain dalam jangka panjang, dan kekurangan nutrisi juga menyebabkan gangguan mental health. Nah, penyebab yang kedua ada kekerasan dan pelecehan seksual. Peristiwa tersebut akan selalu terbayang-bayang dalam benak korban. Korban akan merasa cemas, takut, marah, sedih. Terus korban juga bisa merasa trauma. Korban juga akan merasa dirinya tuh udah nggak pantas buat orang lain. Merasa dirinya tuh udah nggak berharga. Nah, perasaan itu bisa menyebabkan gangguan mental health seperti depresi, anxiety, trust issue, rep trauma syndrome, dan disosiasi. Penyebab yang ketiga ada lingkungan. Kalau lingkungan sekitar kita itu positif, dampaknya bagi jiwa juga akan baik. Kalau lingkungan sekitar kita negatif, dampaknya bagi jiwa juga akan tidak baik. Oke, penjelasan selanjutnya ini bakal ngebahas tentang tantangan mental health di Indonesia. Kepada Dika dipersilakan. Kesehatan mental di Indonesia masih jadi hal tabu. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai kesehatan mental di Indonesia tidak dapat lepas dari nilai-nilai tradisi, budaya atau kepercayaan masyarakat. Lanjut. Tantangan mental di Indonesia itu masih sangat banyak. Salah satu contohnya itu masih banyak orang tua yang pengetahuan tentang mental health-nya itu masih minim, sehingga banyak anak yang jika mengeluh kepada orang tua mainkan mental health dengan hal yang sangat tidak mungkin dan sangat tidak berkaitan.
Contohnya jika anak mengeluh, lalu orang tua biasanya mengaitkan pada soal ibadah. Masih banyak orang tua yang menganggap jika anaknya mengeluh soal mental health itu dikarenakan kurang ibadah, kurang iman, dan sebagainya. Terima kasih. Tantangan mental health di Indonesia, kalau menurut aku sih kurangnya pemahaman orang-orang tentang mental health, sehingga banyak yang sangat mengasumsikan kesehatan mental mereka sendiri. Apalagi banyak spekulasi dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang berobat ke psikolog pasti gila, sehingga banyak orang yang malas untuk berobat ke psikolog. Itu aja sih opini dari aku, silakan boleh dilanjut untuk materi selanjutnya. Selanjutnya nggak lengkap nggak sih kalau kita tuh nggak ngebahas tips sama cara pencegahannya. Jadi kepada Aulia dipersilakan. Nah, tips untuk menjaga kesehatan mental kita atau mental health kita ini yang pertama adalah dengan fokus pada diri kita sendiri. Yang artinya kita harus fokus pada diri sendiri dan mencari cara untuk memanfaatkan waktu tambahan yang kita dapatkan dengan hal yang positif, seperti dengan melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai. Hal tersebut dilakukan karena memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan maupun kebahagiaan seseorang, dan tentunya memiliki manfaat yang berjangka waktu lama. Nah, nggak kalah pentingnya dengan tips yang lain, tidur yang cukup juga sangat penting, terus saling berinteraksi dengan orang lain, dengan orang sekitar juga, dan bijak dalam bersosial media. Wah, selesai ini kita pembahasan tentang sharing mental health. Kesimpulannya adalah jika teman-teman ada yang mengalami gejala dari gangguan mental health tadi, teman-teman bisa melakukan pencegahan atau bisa langsung datang ke tempat profesional seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.